apa maksudnya gitu kan, kasih uang berapa, otomatis kan aku juga jadi takut gitu kan. Kenapa dia berpikirnya jadi lain gitu kan, aku nggak mau kata-katanya. Sampai aku buka jaket kan, pakai jaket ya, bawa tas gitu, bawain. Terus kayak dengar suara, kayak emang ada yang ngomong gitu nih, ada yang ngebisikin apa gitu, cuma nggak kedengeran gitu, cuma kayak pelan-pelan. Terus dia tuh si anak turun ke bawah, aku di situ nungguin. Pas udah dia naik, apa sih kamu dari tadi teriak-teriak katanya gitu kan? Orang tadi yang manggil ya kata aku teh, orang kayak kedengeran ngomong, cuman nggak kedengeran jelas ngomong apa kata. Enggak kata gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Ian. Tentunya di ngobrol santuy dengan salah satu yang memiliki profesi, dia seorang artis dari panggung ke panggung. Dan saya dengar-dengar dia pernah mengalami hal-hal atau kejadian mistis. Dan inilah dia, Teh Eka. Eka siapa ya namanya ya? Eka Karisma. Eka Karisma. Oke. Ini teh pakai bahasa teh itu karena kita mencerminkan orang Sunda ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, namanya Eka Karisma itu nama panggung atau nama dari KTP? Ya, nama panggung itu mah. Oh, nama panggung. Oke. Kalau nama asli ya, nah itu mah rahasia deh. Oh, rahasia. Ngomong-ngomong, Teh Eka udah punya ini pasangan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah punya momongan juga? Alhamdulillah udah juga ada dua. Oh, ada dua. Cewek cowok? Cowok cewek. Jadi udah satu pasang. Udah satu pasang. Iya. Oke. Iya, agak sedikit kepo nih, mau dong bercerita ya di sini tentang seputaran sisi-sisi dunia entertain. Karena yang saya tahu, yang saya dengar banyak sekali selentingan tentang entertain atau artis-artis dari panggung ke panggung, entah itu ronggeng, dangdut, katanya dengar-dengar ada yang pakai susuk lah, ada yang pakai inilah, pakai itulah gitu kan. Nah, sebelum ngebahas ke yang lain-lain, sebetulnya itu benar atau enggak sih Teh? Iya, sebetulnya benar sih. Kebanyakan emang kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu. Itu untuk menjaga diri. Kadang kan orang ada yang mungkin, kalau setahu aku ya banyak ya teman-teman gitu kan, kayak yang aku juga pernah gitu kan. Iya. Ke orang Tasik dulu tuh ya, diajakin sama saudara gitu kan. Dia juga sama nyanyi dangdut sama aku gitu. Cuman dia mah daerah Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur kan otomatis kayak orang-orangnya agak-agak banyak yang nakal gitu kan ya. Iya. Dia tuh pernah sakit gitu kan, pulang ke rumah gitu kan. Katanya emang ada yang guna-guna gitu, terus diobatin gitu. Makanya yang itu pakai susuk gitu kan, supaya mungkin penggemarnya banyak, otomatis kan saweran juga dapat banyak gitu kan. Ya emang dia juga buat diri dia sendiri gitu. Ya emang kebanyakan kalau menurut aku gitu, kayaknya banyak yang gunain gitu. Oh, kayaknya banyak yang menggunakan dengan cara seperti itu. Tapi sebelumnya pernah nganter orang untuk mendatangi orang ya kita sebut paranormal ya, atau orang pinter ya kalau di kampung itu. Nah, pernah nganter nggak? Aku sendiri makan pernah datang. Oh, pernah datang. Oke. Sebelum ngebahas orang lain, mending ngebahas diri sendiri dulu ya. Diri sendiri nah, aja. Biasanya ketika kita minta seperti itu, langkah awal yang kita lakukan atau syarat apa sih biasanya? Untuk syaratnya mungkin nggak ada sih, cuman kayak kita kan ngobrol-ngobrol gitu kan, maksudnya mau apa gitu kan di kesana itu, ya mau jaga diri gitu kan. Terus kayak kan pengalaman banyak temen yang kayak yang sakit atau banyak yang gitu kan, maksudnya kita tadinya nggak percaya gitu kan, aku juga tadinya nggak mau gitu kan, nggak percaya gitu. Cuman karena saudara juga pernah ngalamin gitu kan, sampai dia keluar yang darah dari giginya, dia berdarah, ada paku, ada gitu kan. Jadinya aku juga cobalah gitu nanya gitu. Pas masuk ke sana udah ditanyain gitu kan. Ya boleh, nggak apa-apa sih gitu kan, maksudnya untuk jaga diri kita, bukan maksud ada yang lain. Cuman kadang ada orang, ya maksudnya kan orang kan nggak sama pemikirannya, ada yang pemikirannya lebih gitu kan, ada orang yang pemikirannya mungkin karena dia juga maksudnya pengen lebih bagus dari orang lain, ada gitu kan ya, yang serakah gitu kan. Kalau aku cuman berpikirnya gini, pas aku waktu bertanya gitu datang ke sana,
harus aku ngomong gitu kan sama orangnya gitu kan, ya aku maksudnya di dunia internet kayak gini kan maksudnya takutnya gitu ada apa-apa gitu kan, apalagi kadang kalau pergi malam-malam gitu kan di jalan ataupun lagi manggung gitunya karena sama orang-orang gitu kan, orang banyak gitu, otomatis ya takutnya gimana ada orang yang sirik sama kita gitu kan. Jadi pas aku ke situ bilang gitu, ngomong ya udah nggak apa-apa boleh gitu ya, maunya gimana, maunya apa gitu, cerita gitu kan. Jadi nggak apa-apa sih menurut aku mah, maksudnya karena pengalaman aku juga gitu ya, jadi jangan sampai gimana ya, berpikir lebih aja gitu, jangan sampai salah paham dengan apa yang mungkin orang kadang berpikir oh jadi artis dangdut gini, jadi artis dangdut gitu kan. Nah, banyak gitunya gitu, sisi jelek sama buruknya tuh pasti ada. Ngebahas tentang ketika keluar darah, paku dan sebagainya, biasanya itu dipicu karena persaingan sesama artis kah atau memang dari yang luar-luar atau gimana? Rata-rata? Rata-rata biasanya dari sesama artis juga gitu. Persaingan sesama artis. Iya. Karena dia yang circle-nya satu panggung atau memang gimana? Kadang kan kalau kita misalnya kalau dari satu panggung ke satu panggung kan, misalnya dari daerah sini ke daerah situ kan maksudnya orang-orangnya nggak sama. Kadang kalau misalnya kita ke daerah Jawa Tengah, ke daerah Jawa Barat gitu kan, ke Jawa Timur, otomatis kadang-kadang gitu kan. Orang-orang yang kita temuin itu kan nggak sama. Kadang dia berpikir kayaknya orang ini gini gitu kan, orang ini kayaknya gini gitu. Ya mungkin dia merasa tersaingi gitu. Soalnya itu kan kejadiannya nanti setelah kita udah pulang ke rumah. Oh, kejadian. Yang waktu pernah itu saudara, itu masih saudara banget itu, saudara suami dulu. Iya. Dia pulang dari daerah, kalau nggak salah daerah Jawa gitu kan. Terus dia tuh bilang katanya, tadinya kan sakit giginya gitu, diperiksa ke dokter, kata dokter nggak apa-apa, dikasih obat biasa gitu kan. Terus katanya udah dikasih obat kok masih merah katanya gitu, sampai harus dioperasi katanya, bilang gitu. Terus ya udahlah gimana ya katanya gitu, coba aja berobatnya jangan ke dokter gitu kan. Kalau udah dokter udah ngejelasin, otomatis kalau misal nggak ada apa-apa tapi katanya cuma bengkak, terus lama-lama malah parah gitu kan, katanya diobat bukannya sembuh gitu. Ya udah coba ke paranormal kayak gitu kan. Dia bilang katanya ada yang guna-guna gitu. Tapi setelah ke tempat paranormal itu ada tindakan yang membuat saudaranya TK itu sembuh atau gimana? Alhamdulillah setelah itu kan memang biasa kayak ke dokter dulu ya, udah dioperasi itu kan, Udah dioperasi. Pas dioperasi itu biasa gitu keluarnya mah darah gitu, cuman pas sudah nyampe rumah ke paranormal dibawa ke sana, pakunya itu keluar besar, keluar segede gini lah, ada kayaknya ya panjangnya gitu, cuman agak besar gitu kan, ngeganjel gitu. Nah, pas keluar gitu darah katanya. Itu udah seminggu kerasanya langsung sembuh, badannya udah nggak sakit, ininya udah nggak kerasa lagi gitu, walaupun nggak dikasih obat dari dokter gitu, benar-benar dari itu. Soalnya ketika kita datang ke orang pintar atau paranormal ya, dikatakan orang-orang kampung pada umumnya, banyak yang menggunakan kayak cara-cara trik agar terlihat mengiyakan. Itu sih yang lebih pengen diedukasikan. Karena tidak sedikit orang-orang yang pernah mengetahui kejadian malpraktek seperti itu, seolah-olah bisa menyembuhkan orang, tapi kebanyakan seperti kayak sulap, banyak trik-trik yang dimana agar bisa mendapatkan uang. Salah satu contoh, kalau misalkan kita datang ke tempat orang pintar atau paranormal, apalagi sampai di target budget ya, itu biasanya udah nggak bener. Tapi nggak semua, tapi sebagian adanya gitu. Karena kan kayak semacam kita datang ke dokter, itu kan udah jelas ya, dia sekolah dulu dan ini dulu gitu kan. Kalau kayak namanya orang pintar atau paranormal, nah kita juga suram gitu loh. Ya ada sebagian yang melakukan hal-hal yang kotor, mungkin ada yang bener juga. Gitu, karena kan yang namanya keilmuan itu turun-temurun ya, apalagi orang tua zaman dulu seperti itu. Saya pikir tidak sampai separah itu ya di dunia artis dangdut gitu kan, sampai saling ingin menjatuhkan satu sama lain berarti ya. Ya kalau orang kan pemikirannya mungkin beda-beda, kalau menurut aku ya nggak sama gitu kan. Orang kan ada yang sirik gitu kan, ada yang biasa aja, kita kan sama-sama entertain, ada yang saling dukung gitu kan.
Cuman kalau sama orang yang gak kenal sama sekali, apalagi orang jauh gitu kan, terus kita datang ke kampung yang sama gitu, misalkan dari udah tahu itu kan, maksudnya dia dari mana, kita dari mana, cuman kan satu panggung gitu, gak kenal sama sekali, otomatis kan gak tahu pemikiran orang kayak gimana gitu. Kalau bahasa orang tua tuh kita harus nyareat ya. Iya, harus nyareat benar-benar gitu. Pengalaman aku aja dulu masih kecil, dulu pernah kan punya kakek juga, dia kan juga bisa nyembuhin orang gitu. Yang aku tahu pas ada orang ke situ kan, ada yang nanya-nanya gitu kan, masalah rumah tangga atau masalah apa, sampai ada yang tetangga yang bunuh diri kan di situ, tetangga banget, kehalang 2 rumah gitu. Kan dia tuh ke situ ya, waktunya tadinya masuk kerja ke luar negeri gitu, ke Saudi Arabia atau kemana, 4 tahun gitulah kerja gitu kan. Terus dia minta bahwa suaminya baik-baik aja di rumah, dia kerja di sana, punya majikannya baik gitu kan. Intinya dia udah punya niat baik gitu. Cuman pas dia pulang 4 tahun ke rumah, suaminya itu malah selingkuh sama orang kan, nikah lagi gitu kan, anaknya juga malah nggak dikasih. Otomatis mungkin dia frustasi, terus bunuh diri. Tadinya dia tuh pas pulang tuh udah kayak orang gila gitu kan, disembuhin sama kakek gitu. Kata kakek bilangnya, udah kamu berobat dulu di sini, katanya gitu, jangan dulu berangkat lagi gitu. Ntar masalah suami, kalau misalkan dia udah mau ngantar anaknya ke situ, dia kan pengen banget gitu ketemu sama anaknya, nggak dibolehin sama si suaminya. Utamanya anak ya? Iya, anaknya itu. Terus ya si teteh itu kan bilangnya katanya, ya udah kalau misal ada yang ketemu sama suami saya, katanya gitu, tolong ya kasih tahu pengen ketemu sama anak gitu. Udah dikasih obat lah, maksudnya dia juga ke kakek gitu kan, bilangnya pengen suaminya pulang gitu, anaknya pulang, pengen ketemu sama anaknya gitu. Cuman ya mungkin di sana juga nggak diem gitu si istrinya itu, sama-sama mungkin dia juga kan. Jadi dia yang istrinya itu nggak mau suaminya pulang lagi ke sini sama si tetehnya itu. Jadi pas kejadian itu tuh dia meninggal gantung diri di kamarnya malam-malam tuh. Padahal pas maghrib tuh masih ada tuh ya si teteh itu. Malah ke depan rumah gitu kan aku udah mendekat ya, aku kan suka ngaji gitu ya. Teh gitu lagi ngapain gitu kan di situ di depan. Iya Neng, katanya sini main katanya gitu. Kata aku teh nggak mau gitu. Terus aku kan ngomong ke kakek gitu, aku mah nggak percaya kayak kalau misalnya ada hantu-hantu kayak gitu kan ya, maksudnya apa sih gitu ya, emang bener sih ada gitu. Ya udah kalau kamu mau lihat katanya sini matanya gitu ya, sampai dia gini. Aku teh tadinya nggak percaya, emang bener bisa ya ngelihat kayak gitu. Ya itu memang benar-benar bisa gitu, aku tuh ngelihat bener gitu. Dibuka mata batinnya gitu ya. Gitu kayaknya. Pertamanya memang kayak perih gitu mata gitu. Kenapa sih gitu ya mata aku, terus aku pas waktu pulang dari ngaji aja gitu ya, ada cowok kan gitu ya berdiri itu depan aku. Terus dia kayak sempoyong gitu. Dari belakang mah biasa kayak orang gitu ya, cowok tinggi gitu kan. Terus saya takut emang orang tuh mabok apa gitu ya, nanya sama temen kan berempat pulang tuh ya. Terus aku nanya, kamu lihat nggak sih ada orang gitu di depan di situ, kata aku teh. Dia tuh mau masuk ke kebun gitu, maksudnya kayak ke tempat itu kan ada kebun itu ya di situ, sepi banget gitu. Enggak, katanya aku mau ngeliat orang, nggak ada orang, kamu sih lihat siapa katanya gitu. Pas dia nengok gini kan, ininya teh mukanya teh serem banget gitu kan. Rusak. Gitu mukanya teh rusak kayak kesini sebelah. Ih, kata aku tuh masa cuman aku aja sih yang lihat gitu kan ya. Dari situ udah percaya dah ya. Nah, dari situ aku tuh percaya bahwa emang sebenarnya ada gitu ya. Cuman kan kita beda alam lah sama mereka, harusnya kita tuh menghargai, jangan sampai aku tuh kayak ngeremehin gitu kan, kayak hal-hal yang kayak gitu nggak percaya gitu. Kayak yang kemarin aku alamin juga sama saudara yang pas waktu habis manggung gitu kan, dia kemudian sakit-sakit kayak gitu. Aku juga nggak percaya gitu. Emang bener apa sih? Aku juga nggak apa-apa gitu kan. Maksudnya ya aku juga tadinya nggak mau kayak orang kayak paranormal gitu, nanya-nanya apa cuman buat jaga diri kita gitu kan, buat apa sih gitu. Tapi karena pengalaman aku dulu waktu kecil gitu, jadinya aku tuh ngikut cobain gitu aja gitu. Ya cobain aja kan nggak apa-apa buat jaga diri, yang penting kan kita nggak usah serakah gitu kan, cuma niat kita baik gitu. Cuman kan orang mau berpikirnya nggak sama gitu, kadang-kadang ada yang berpikirnya lebih gitu. Yang penting masih logis ya. Dilakukan gitu ya, yang nggak logis tinggalkan. Nah, jangan sampai nanti datang ke dukun atau paranormal minta tidur bareng dulu baru nanti itu baru itu yang nggak benar gitu. Tapi ngomong-ngomong kembali lagi ke dunia artis dangdut itu, orang namanya kalau manggung itu kan pasti ada aja yang joget ya. Nah, rata-rata pernah nggak merasa terlecehkan oleh pemuda yang sedang mabuk joget kayak gitu? Mungkin kalau untuk masalah yang mabuk emang ada ya. Salah satu pernah mengalami TK? Enggak, kalau aku mah nggak pernah, alhamdulillah ya. Cuman teman gitu kan, dia baru masuk gitu, masih baru. Aku juga sebenarnya masih baru gitu. Cuman pas dia tuh ke depan gitu kan, ya udah teteh aja nyanyi kata.
ya nggak sopan lah orang itu ya sebenarnya. Kalau aku sendiri ngalaminnya justru sama orang yang punya grupnya itu langsung gitu. Ceritanya waktu itu mau 17 Agustusan kan otomatis suka rame. Aku juga ngedadak sih itunya siang. Terus dia nelpon katanya jadinya siang malamnya juga harus kesini katanya. Dia tuh kontak ke aku kan. Tapi katanya ini kan dari desa, maksudnya nanti kalau misalnya untuk bayaran gitu kan nanti semua diakumulasi katanya gitu. Mungkin untuk nanti kalau saweran dibagi rata katanya. Ya kata aku nggak apa-apa. Nah ceritanya aku ke situ ikut. Nah memang masih sama saudara juga itu ada ya ikut ada 4 orang apa yang nyanyi itu. Terus pas dia udah nyanyi udah beres ya udah sampai jam 12 malam terakhir aku pulang kan ya. Terus ada temen aku nanya, Teh katanya pulang sama siapa? Aku kan bawa motor sendiri. Aku pulang sendiri ya udah aku anter kata dia. Teh nggak apa-apa kan? Boleh kata aku teh. Dia anter. Nah pas udah dia anter ke rumah aku dia ngajakin makan kan makan gitu kan. Ayo makan dulu katanya ke ini. Pas habis pulang dari makan, tahu-taunya si ini teh orang ini teh dia ngikutin aku yang punya grupnya ini, dia yang punya grupnya langsung gitu kan. Terus dia di depan nungguin katanya, ayo katanya makan dulu sama aku, ini ada yang mau aku ceritain katanya. Terus anter nggak, mau nggak gitu kan. Dia mau ngasih uang uang saweran katanya ada lebih kata dia tuh gitu. Aku mau percaya aja gitunya, maksudnya nggak pernah berpikiran bahwa dia mau melakukan ngapa-ngapain gitu. Nah otomatis aku ikut gitu kan sama dia. Terus udah lama kata aku mau kemana ini kan ya, maksudnya udah kelihatan ganjilnya gitu, maksudnya kejanggal banget dia ngajakin aku kayak ke kebun yang jauh dari orang gitu nggak maksudnya gitu. Pas itu aku berontak ya, mau ngapain kata aku gini, ini kemana katanya. Iya ayo cepet katanya, mau nanti karena uangnya dikasih di sana katanya gitu. Kamu mau dikasih uang berapa gitu, kan langsung ngomong gitu. Apa maksudnya gitu kan, dikasih uang berapa, otomatis kan aku juga jadi takut gitu kan. Kenapa dia berpikirnya jadi lain gitu kan, aku nggak mau kata katanya. Sampai aku buka jaket kan, pakai jaket ya ke bawah atas gitu, bawa ini. Aku buka sendal, aku itu tuh turun. Ya Allah, aku sampai ini orang tuh berpikirannya berarti ke aku teh benar-benar nggak baik gitu kan. Terus dia bilang enggak, aku minta maaf bener katanya gitu. Aku mah nggak mau ngapa-ngapain kamu katanya. Aku minta maaf, pokoknya dia teh kayak yang gimana gitu. Aku mah nggak mau kata aku teh, biarin aku mau jalan aja, aku jalan aja sendiri. Terus dia ayo cepet katanya, mau pulang nggak kamu, nanti aku anterin, uangnya mau dikasih nggak katanya gitu kan. Nggak usah lah kata aku, nggak usah dikasih uang juga, aku nggak apa-apa gitu. Turun aku teh, udah turun aku jalan aja sendiri nyampe depan, ada untungnya tukang ojek di situ ya. Terus tanya, Neng kenapa? Tadi katanya sama temennya pulang sendiri katanya. Iya pak kata aku teh, dia ninggalin aku alasannya gitu aja karena takut. Pulang aku tuh ke rumah. Ya maksudnya pengalaman banget itu teh, ketemu lagi sama dia teh. Udah lama banget nggak ketemu, kayaknya udah berapa bulan yang lalu gitu. Satu panggung lagi itu kayak gitu lagi. Orang itu emang kayak gitu. Jadi dia tuh sebenarnya padahal udah punya istri kan ya. Aku juga ngehargain istri dia karena aku kenal. TK gitu. Juga udah punya suami pada waktu belum? Waktu itu belum. Oh belum. Belum waktu itu, aku masih belum. Jadi kayaknya nyari-nyari kesempatan gitu kan, kalau lagi kumpul-kumpul, padahal tadinya juga bareng gitu kan. Pas itu dia bilang katanya udah break dulu katanya, mau istirahat. Terus aku mau kerja soalnya masuk jam 4, jadi jam 3 aku udah keluar kata aku teh, bisa izin gitu. Ya udah nanti keluar aja, nanti uangnya dititipin katanya gitu. Kalau enggak nanti kamu kesini hari libur. Ya nggak apa-apa kan. Pas aku ganti baju jam 3 sore itu udah mau pulang kan ya, dia tuh masuk gitu kan. Untungnya tuh aku tuh udah selesai ganti baju teh. Kata aku teh mau ngapain gitu kan. Aku berpikirnya tadinya udah berpikir baik gitu sama dia teh. Dia tuh mungkin udah berubah gitu kan ya. Maksudnya nggak mungkin lah dia sampai kayak gitu ke aku lagi gitu. Kenapa sih dia tuh gitu lagi gitu kan ya. Aku padahal udah percaya gitu, maksudnya udah percayanya orang mungkin kayaknya dia lagi hilaf gitu kan. Apa mungkin dia karena aku juga nggak pernah berpikir buruk sama dia gitu kan. Ya memang di mana ada kesempatan biasanya laki-laki apalagi dia merasa punya titel agak tinggi itu kan dia pemimpin grup atau? Iya pemimpin grup. Iya, apalagi seperti itu. Ya, jadi bagi para wanita ya harus bisa jaga-jaga diri. Dan ngomong-ngomong, ini rasa kepenasaran saya aja. Rata-rata katanya di kalangan artis dangdut ada ketika mau naik ke panggung ada yang mengkonsumsi alkohol dan sebagainya, ada juga yang enggak. Karena jujur saya dulu pernah punya temen perempuan, dia juga sama di sana, tapi dia selalu bercerita ke saya bahwasanya ketika ada
panggungan sebelum naik itu teman-temannya itu ada yang mengkonsumsi alkohol agar tidak capek, agar tidak ini, tapi bukan untuk konsumsi untuk mabuk, tapi untuk biar nggak terlalu capek, ngomongnya sih gitu. Tapi ada memang seperti itu. Ada terus pengalaman lagi ya itu. Itu kan udah lama, senior banget dia tuh, bener-bener senior. Mukanya mirip banget sama Via Valen, kalau disebutnya agak mirip banget gitu. Cuman dia tinggi, kecil orangnya. Dia punya suami juga sama, maksudnya pemain gitu kan di situ. Dia penyanyi, dia terus suaminya itu. Jadi kalau mau manggung gitu kan ke atas gitu, dia tuh suka minum kayak obat, nggak tahu apa sih aku juga ya. Kemarin dia kan ceritanya, kenapa kamu nggak minum gitu kan? Minum apa kak gitu? Aku kan sama sekali benar-benar aku tuh nggak pernah minum, aku nggak ngerokok apalagi gitu. Orang-orang ngerokok juga nggak pernah. Ya, cuek lah masing-masing ya kan? Saya nggak berpikirnya dia aku gitu kan. Terus dia minum obat gitu, obatnya sih kecil gitu ya, kayak Bodrexin segede gitulah kecil, cuman di toples gini kecil. Kata dia minum ini, katanya nanti kamu fit, katanya biar nggak capek. Kalau aku mah capek mah istirahat aja kak, gitu kan. Yang lain aja suruh nyanyi dulu, kata aku kan berpikir gitu. Aku mau berpikirnya polos, cuman kayak kenapa sih dia ngajakin aku gitu kan. Terus pas itu manggung bareng udah itu. Katanya nggak apa-apa, ini mah nggak buat kamu pusing atau gimana gitu kan. Yang minum juga ada gitu. Yang minum juga ada emang kebanyakan. Tapi akhirnya nggak minum. Aku mah nggak pernah, nggak mau, aku maksudnya, takut. Pil itu nggak diminum. Sama sekali aku nggak nyentuh, nggak. Okay. Cuman lihat-lihat gitu, cuman nggak sampai nyentuh, apalagi sampai minum mah sama sekali. Takutnya kan nanti akan membuat mengurangi kesadaran kita dan takut kejadian kepelecehan lagi ya kan seperti itu. Karena setiap profesi pasti ada yang namanya resiko ya Teh ya, apapun itu. Nah ngomong-ngomong, oke lah, Teteh seorang artis dangdut, tentunya ada yang dilakukan di siang hari dan di malam hari ya jobnya. Nah ketika malam hari itu Teteh pernah mengalami hal-hal mistis enggak? Pernah banget. Oke. Banyak lah pasti kalau diceritain mah nggak habis. Salah satu contohnya. Waktu ini Teh pulang. Kemalaman gitu kan. Jam berapa itu kira-kira? Jam 1 terlah itu Teh hari. Jam 1 malam? Jam 1 malam. Emang sih acaranya waktu itu tuh cuman berapa jam gitu kan. Kayak ada acara semacam apa ya gitu. Jam 10, jam 11, jam 12 selesai gitu kan. Setengah 1 tuh pulang. Ada yang nawarin pulang bareng kan waktu itu. Cuman aku kan ikutnya sama player lah di situ kan. Kata playernya udah nanti aku anterin pulang katanya gitu. Cuman daerahnya emang agak jauh banget gitu kan. Kalau ke kampung rumah ke rumah tuh kayaknya jauh gitu. Jaraknya jauh banget gitu. Terus kayak ada sebuah perkebunan gitu kan, di situ perkebunannya panjang banget. Emang waktu itu acaranya di perkebunan gitu kan, acara itunya. Hutan lah ya gitu. Kayak di hutan gitu kan. Nah, pas itu Teh kata si ayahnya tuh turun. Katanya tadi kamu katanya ngebisikin apa katanya. Enggak, aku nggak ngomong apa-apa, dari tadi aku diam katanya. Ya udah turun dulu katanya, mau pipis katanya gitu. Ya udah jangan jauh-jauh kata aku. Terus kan ada bangunan kecil gitu kan, kayak yang udah tua banget, emang itu sih jauh banget. Lah ya, terbengkalai banget, kayaknya itu kayak bekas kantor atau apa gitu kan. Aku teh pede aja gitu, aku teh kadang-kadang suka nggak ngeh gitu, karena udah tahu aku tuh suka ada hal-hal ganjil yang bener-bener kan gitu. Aku tuh duduk aja nggak tahu, situ teh ada depan gitu kan. Terus kayak dengar suara, kayak emang ada yang ngomong gitu nih, ada yang ngebisikin apa gitu, cuman nggak kedengeran gitu, cuman kayak pelan-pelan. Terus dia tuh si A-nya turun ke bawah, aku di situ nungguin. Pas udah dia naik katanya, apa sih kamu dari tadi teriak-teriak katanya gitu kan. Orang A tadi yang manggil ya kata aku teh, orang kayak kedengeran ngomong, cuman nggak kedengeran jelas ngomong apa katanya. Enggak kata dia gitu kan. Aku jadi takut, ya udah cepet ayo pulang. Itu tuh perasaan agak lama banget di tempat sampai mau ke jalan raya aja. Biasanya berapa menit sih nyampe? Udah 10 menit juga nyampe. Itu tuh 10 menit jadi berasa banget. Jauh gitu. Iya, jadi merasa jauh banget gitu. Terus kayak ada pokoknya suara-suara itu teh kedengeran, cuman nggak terlalu jelas, cuman kayak dibisik-bisik gitu ke telinga. Waktu ke si A itu mah denger banget gitu kan. Jelas gitu. Apa sih kamu dari tadi ngomong terus gitu ya? Ada yang teriak manggil gitu pas lagu pipis aja ke situ. Ngapain sih pipis di situ kata aku teh. Kamu juga ngapain duduk di situ kata ya nggak tahu kan ya mau kejadian kayak gitu kata aku teh. Udah pulang malam-malam kayak gitu aku turun ya udah pas mau itu. Terus itu ada teman katanya udah kamu ikut sama teman kamu aja katanya gitu. Mau langsung pulang katanya ikut sama temen pulang langsung ke rumah gitu kan. Pas nyampe rumah apa sih gitu tadi ngedenger apa gitu sih sampai takut banget gitu kejadiannya kayak gitu. Itu
udah sering banget kayak gitu berapa kali gitu kan. Terus sama si A itu lagi kejadiannya. Sama dengan jalan yang sama. Waktu Memang itu, gitu. Sebelumnya di situ pernah ada kejadian apa? Katanya sih dulu kan ada yang meninggal gitu kan di situ tuh. Ada orang tua atau anak muda? Kayaknya mah anak muda mungkin katanya. Dan ceritanya mah kayaknya katanya dibunuh katanya gitu kan. Oh, di jalur itu tuh ada pembunuhan, iya. ada pemerkosaan. Iya, diperkosa. Cuman diperkosanya mah nggak tahu di mana katanya. Cuman dibuang mayatnya di situ. Dibuang mayatnya di situ. Aku juga sebenarnya tahu cerita itu, cuman maksudnya nggak ngeh bahwa mau ada hal-hal yang kayak gitu. Soalnya awal-awal juga kan nggak ada yang ganjil apa gimana gitu kan. Nah pas di tempat situ aku aja pede aja duduk nggak tahu gitu kan. Hah, gitu. Apa sih duduk gitu. Di tempat yang depan kan yang kayak bekas kantor gitulah gitu. Dan mayat itu dibuang pembunuhan itu di situ. Katanya sih sebelah bawah gitu, di belakang gitu. Oh, berarti kan dekat banget di situ ya kan? Itu di belakang. Makanya mungkin yang bisik-bisik atau padahal udah tahu. Iya, awalnya emang udah tahu, cuman nggak ngeh di situ gitu. Maksudnya nggak lah, jadi nggak lupa mikir kesana-sana gitu. ya. Jadi nggak mikir kesana-sana. Si A itu pas naik ke atas, apa sih kamu sih tadi teriak-teriak manggil-manggil, orang ayang manggil kata aku teh. Suara kedengeran aku mah kayak Neng, kayak gitu, kayak gimana sih dengarnya gitu. Berarti 2 kali kejadian sama seperti itu juga? Iya, di tempat situ. Soalnya udah ada 3 atau 4 kali lah ke daerah situ, cuman beda-beda tempat, cuman lewatnya ke situ karena jalan raya agak jauh, jalan situ agak deket. Kalau ke jalan raya mungkin nyampe setengah jam lebih gitu kan karena jauh gitu. Kalau dari situ kan motong gitu. Paling 15 menit atau berapa menit udah agak nyampe ke kampung-kampung yang banyak rumah gitu. Itu kan dari satu rumah ke satu rumah teh bener-bener jauh gitu. Makanya pas jarak waktu berapa menit lagi sih 5 menit lagi gue nyampe. Kenapa sih 5 menitnya lama banget gitu sampai ini tuh udah merinding gitu kan. Akunya udah takut gitu. Ini udah tangan udah dingin. Terus kayak ada yang ngikutin gitu lah, kerasa lah gitu gengnya. Ngerasa sih gitu kan. Gak tahu katanya dia tuh udah takut mungkin ya. Gak tahu kata dia tuh. Ih benar tahu katanya. Pas udah nanti nanyanya jangan di sini kan takut gitu ya. Kenapa nggak di sana aja nanti katanya ngomong pas di situ kamu. Iya aku juga takut. Takutnya aku cuman yang aku aja yang denger gitu. Iya aku juga denger katanya. Terus udah pas di jalan raya udah itu juga kan ada cowok ngikutin gitu ya, berdua apa bertiga. Ngikutin terus orang dari belakang. Kita mah nggak tahu kalau dia tuh ngikutin mau pengen ada teman atau apa kan kita yang jadi takutin. Terus gimana itu orang ngikutin terus ya biarin aja kita dia sama dia takutnya rampok gitu ya kan? Takutnya gitu aku mah takutnya dia teh mau ngapain gitu ya apa dia tuh teman gitu ya mau ngapa-ngapain aku malah aku mikirin enggak lah kamu tuh berpikirnya katanya negatif banget sih ke aku gitu ya nggak percaya ya aku kan takutnya gitu kata makanya kalau kita maksudnya kalau lagi itu teh bilang gini ya takut aku mah bener yakin gitu ya aku kan soalnya aku mah berpikirnya mungkin karena terlalu polos atau karena terlalu bodoh. Orang kadang berpikir kamu jangan terlalu bodoh banget gitu kan, jadi orang harus berpikirnya gini ya maksudnya kalau ada yang negatif kita jangan ngikutin, kalau yang positifnya ambil yang positifnya aja gitu. Bisa-bisanya kita ya. Iya sebisa-bisanya kita menilai orang. Mungkin kadang kita ngelihat orang ini baik tapi kan kenyataannya juga nggak kayak gitu, kadang-kadang begitu kalau menurut aku mah. Dan kalau cara berteman ketika di sesama artis ya itu agar kita selamat dan tidak ada perselisihan dengan teman kita, biasanya yang TK lakuin apa? Kalau aku mah mungkin ya karena aku kan orangnya orang Sunda banget gitu ya. Maksudnya pengen someah gitu kan, kalau dari Sunda mah someah gitu ke orang teh. Kalau ketemu sama orang gitu kan kita salim apa kan perkenalan. Meskipun gitu. kita sesama artis tapi belum mengenal ya. Belum sama sekali, baru pertama kali kita bertemu kan biasanya kalau sebelum naik ke panggung kita kan pada make up, dulu ya. Pada duduk-duduk santai gitu kan. Nanya kakak dari mana, aku gini gitu kan. Kadang-kadang ada pernah ya gitu kan. Emang dia mah udah senior banget lah, udah jauh. Aku mah masih baru-baru gitu kan. Attitude-nya beda. Ya dia tuh pertamanya mah pas masuk gitu kan biasa ya kayak senyum gitu kan. Aku kan senyum. Terus aku nanya tuh dia tuh diem aja gitu kan. Kak emang kakak dari mana gitu kan, nggak maksudnya aku mah pengen kita mah bareng-bareng aja gitu ya, maksudnya jangan sampai ada berpikir soalnya kan satu panggung masa kita belum kenalan ya kan, kerjasama lah gitu kan ya, masa aku sampai nggak tahu namanya aja gitu kan, nanya nama bagaimana gitu ya, maksudnya basa-basi apa kayak gitu ya, walaupun yang nggak berfaedah gitu maksudnya. Soalnya seruangan kan gitu maksudnya kan sama-sama gitu, masa nggak nanya banget dia cuek aja, diem aja gitu. Kata aku teh ini emang orangnya kayak gitu, emang gimana, udah biarin aja jangan dipikirin, kata teman aku yang satunya. Ada 4 orang gitu kan, biasanya kadang-kadang ada 4, ada 3, ada cuma 2 orang, karena aku satu orang gitu kan, tergantung juga. Cuman
dia emang orangnya kayak gitu mungkin karena sifatnya yang nggak tahu juga kan ya orang mah, sifatnya mungkin yang kayak gitu atau orangnya nggak mau kenal sama orang gitu. Kalau menurut aku mah sebenarnya kalau emang satu panggung itu harusnya mah kita mah maksudnya baik-baik aja gitu, jangan sampai nggak kelihatan banget itu mah kan gitu. Terkait dia mau senior mau enggak, iya, ya kan? mikirnya jangan kayak gitu, jangan karena dia merasa senior, kita yang juniornya maksudnya nggak dihargain gitu kan, sama-sama menghargain, sama-sama manusia gitu kan, sama-sama satu panggung bareng, sama-sama nyanyi bareng gitu maksud aku. Iya, kita nyari uangnya emang di situ, iya, gitu. Nah, itulah yang sering terjadi, entah itu di jenis profesi apapun, yang sifatnya orang itu pasti berbeda-beda, dan ada yang selalu merasa tinggi atau merasa senior. Dan pada kenyataannya ketika kita di luar profesi kita, biasanya kita akan saling membutuhkan. Entah itu kita di jalan, entah itu kita lagi ngapain dalam keadaan susah, ya pasti kita akan membutuhkan orang lain. Dan catatannya, jangan pernah berharap menerima kebaikan dari orang yang pernah kita baikin, ya, karena pasti ada rencana Allah yang di luar itu. Terkadang sifatnya orang itu ketika kita sudah berbuat baik kepada teman, kepada saudara, atau kepada siapa, kita selalu berharap imbalan dari orang tersebut. Tapi kenyataannya saat dimana ketika kita susah, yang ngebantu kita itu bukan orang yang pernah kita baikin, tapi melainkan orang yang dari luar. Nah, jadi saat kita merasa itu sudah tahu, ini akan menjadi pedoman hidup kita, seperti itu teman-teman. Dan terakhir Teh Eka ya, berhubung dengan dunia artis, tadi kita membahas tentang susuk dan sebagainya. Teh Eka sendiri sampai sekarang menggunakan itu atau hanya sekedar megang barang, atau ada susuk yang ditanam untuk Teh Eka? Barang disimpan. Iya. Tapi untuk aktivitas Teteh, mohon maaf Muslim ya? Iya, Muslim. Aktivitas ibadah tetap dilakukan, ngaji dan sebagainya. Iya, alhamdulillah. Ya tidak ada hal-hal yang melenceng untuk tiap malam Jumat kita nyimpen apa gitu? Itu mah paling kalau bakar mandi atau apa? Enggak, paling kalau mau ke kamar mandi nggak boleh dibawa ya. Oh, barangnya nggak boleh dibawa? Nggak boleh dibawa. Jadi kalau itu mah nggak ada, maksudnya dikasih cuman nggak maksudnya nggak boleh ini nggak boleh itu, enggak, cuman kalau mau manggung ya dibawa gitu aja. Jadi cuman untuk jaga-jaga diri kita sendiri aja gitu. Pernah nggak mendapatkan dampak ketika sudah memiliki barang tersebut lah? Dampaknya mungkin ya alhamdulillah yang kerasa itu, gitu. Yang kerasa banget gitu kan ya. Setelah pakai itu berapa bulan kemudian gitu kan, alhamdulillah sih job ada gitu, maksudnya jadi banyak yang ngajakin gitu aja paling sih positifnya gitu, negatifnya nggak ada sih, cuman gitu aja paling menurut aku. Tapi tetap tidak menutup kemungkinan bahwa semua itu kan hanya syariat ya, semua syariat itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Dan sebetulnya bebas-bebas saja ya buat dunia entertain, mau ngapain aja, yang penting masih ada di jalur yang benar. Jangan sampai kita melenceng. Jadi buat Teh Eka, saya mengucapkan terima kasih banyak sudah mau ngobrol-ngobrol di sini. Semoga job-job Teh Eka semakin banyak ya, dan karirnya semakin meningkat. Siapa tahu sekarang dari panggung ke panggung, besok-besok bisa tampil di layar TV. Seperti itu ya. Amin. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan ngomong-ngomong, Teh Eka juga punya suami dan dia konten kreator. Kalau nggak salah namanya tadi tuh apa? Tata Hobbies Vlogger. Tata Hobbies Vlogger. Teman-teman semuanya, kalau yang mau kepoin keseharian daripada suami dan Teh Eka, ya silakan kalian subscribe channelnya Tata Hobbies Vlogger. Saya Kang Ian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih Teh. Terima kasih ya.